Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maya Oktavia, Tristiawati, Vivit Mariasari, dan Nurul Mahmudah. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi tentang pengauditan siklus pendanaan. Topik pembahasan yang kita bahas ada 10. Yang pertama, siklus pendanaan, 2 tujuan audit, 3 materialitas, risiko dan strategi audit, 4 pemahaman struktur pengendalian intern, 5 penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman, 6 penetapan risiko pengendalian, 7 pengujian substantif saldo utang jangka panjang, 8 pertimbangan program audit, 9 pengujian substantif saldo modal saham, dan 10 pertimbangan program audit. Sifat siklus pendanaan. Siklus pendanaan hampir mirip dengan siklus investasi. Perbedaannya, kalau siklus investasi, perusahaan membeli saham atau obligasi perusahaan lain. Tapi di siklus pendanaan, perusahaan mengeluarkan surat berharga saham atau obligasi. Siklus pendanaan berkaitan dengan transaksi mengenai penghimpunan dana dari pihak lain, baik sebagai setoran modal ataupun utang jangka panjang. Siklus pendanaan juga berkaitan dengan pembayaran kembali utang jangka panjang yang jatuh tempo, pembayaran bunga, dan dividen. Siklus pendanaan meliputi 2 kelompok transaksi, yaitu transaksi utang jangka panjang dan juga transaksi saham. Surat berharga saham dan obligasi pada umumnya merupakan sumber pendanaan yang utama bagi perusahaan. Siklus pendanaan berkaitan erat dengan siklus pengeluaran kas. Hal ini karena pembayaran bunga obligasi dan dividen oleh perusahaan biasanya dilaksanakan dalam bentuk uang atau sejenisnya seperti cek. Rekening yang terkait yaitu ada rekening utang obligasi, kemudian utang wesel, utang atau kewajiban jangka panjang lainnya, premium obligasi, utang bunga, biaya bunga, laba atau rugi penghentian obligasi, saham biasa atau saham preferen, laba ditahan, dividen, dan juga utang dividen. Nah, masuk ke materi selanjutnya. Tujuan audit siklus pendanaan ini untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendanaan. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Tujuan audit yaitu yang pertama ada asersi keberadaan dan keterjadian. Nah, ini di sini maksudnya saldo utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca. Kemudian, biaya bunga obligasi dan dividen yang tercatat benar-benar merupakan hasil transaksi yang terjadi selama satu periode. Asersi yang kedua yaitu asersi kelengkapan. Di sini ada saldo utang jangka panjang merupakan seluruh jumlah yang harus dibayar pada kreditur jangka panjang pada tanggal neraca. Yang kedua, saldo saham meliputi keseluruhan jumlah nilai klaim pemilik saham atas aset pada tanggal neraca. Dan yang ketiga, seluruh transaksi saham dan obligasi maupun utang jangka panjang lainnya sudah tercatat semua. Asersi yang ketiga yaitu asersi hak dan kewajiban. Saldo utang jangka panjang tercatat merupakan jumlah yang secara legal menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Saldo saham menggambarkan klaim legal pemegang saham atas aset perusahaan pada tanggal neraca. Asersi yang selanjutnya ada asersi penilaian dan pengalokasian. Saldo utang jangka panjang dinilai secara tepat sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU. Saldo saham dinilai secara tepat sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang terakhir ada asersi penyajian dan pengungkapan. Ini yang pertama ada saldo utang jangka panjang dan equity pemegang saham tepat diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, semua jangka waktu, komitmen, dan provisi penghentian utang jangka panjang diungkapkan. Yang ketiga, semua fakta mengenai pengeluaran saham seperti nilai pari, lembar, dan bagian treasury stock diungkapkan. Dan yang terakhir, semua fakta mengenai dividen telah diungkapkan termasuk adanya stock of name, dividen saham, stock split, dan sebagainya. Materi selanjutnya mengenai materialitas, risiko, dan strategi audit. Pengeluaran surat berharga obligasi maupun penjualan saham perusahaan pada umumnya dilakukan dalam jumlah nilai rupiah yang besar. Karena itu, saldo saham dan utang obligasi material bagi neraca. Sedangkan biaya bunga pada umumnya tidak material bagi laporan laba rugi. Tapi untuk dividen, material bagi laporan laba yang ditahan. Kemudian mengenai risiko salah saji pada transaksi pendanaan pada umumnya rendah
Hal ini karena transaksi jarang terjadi. Di samping itu, pengendalian intern atas transaksi ini pada umumnya efektif karena satu atau lebih direktur berpartisipasi dalam transaksi. Mengenai strategi audit, tergantung pada frekuensi transaksi pendanaan. Bila frekuensinya rendah, auditor akan menghemat biaya jika memakai primarily substantive approach atau pendekatan pengutamaan pengujian substantif. Dan jika frekuensi transaksi tinggi, auditor akan menghemat biaya kalau melakukan pengujian pengendalian untuk menghimpun bukti yang mendukung atau lower assess level of control risk. Penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Penaksiran risiko dapat ditujukan ke bagaimana perusahaan mempertimbangkan kemungkinan transaksi dalam siklus pendanaan yang tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi yang signifikan yang dicatat dalam laporan keuangan. Perluasan operasi yang signifikan dan cepat seperti penanaman modal saham ke perusahaan lain ataupun dalam bentuk obligasi dapat pula memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan risiko kegagalan dalam pengendalian, terutama jika perusahaan yang didanai tidak sesehat yang diperkirakan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan flowchart sistem, mengajukan pertanyaan pada personal akuntansi dan pengalaman terdahulu dengan klien. Akuntan harus memahami kompetensi personal akuntansi dan bagian EDP yang bertanggung jawab atas pengolahan transaksi siklus pendanaan. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pengajuan pertanyaan, pengamatan, dan menelaah file atau arsip personal. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus pendanaan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 1. Review kerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi dalam siklus pendanaan dibandingkan dengan anggaran atau perakiraan transaksi pendanaan periode sebelumnya. Yang kedua, pengolahan informasi. Dua pengelompokan untuk aktivitas pengendalian jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang diperoleh, seperti saham ataupun surat berharga, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendaki. Yang keempat, pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi dalam siklus pendanaan, pencatatan transaksi dalam siklus pendanaan, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang diperoleh yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Kemudian selanjutnya ada dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan yang dipakai dalam siklus pendanaan ini antara lain 1. Sertifikat 2 saham, 2. Sertifikat obligasi, 3. Bond indenture, 4. Brokers advice, 5. Buku jurnal, 6. Buku pembantu modal saham, 7. Buku pembantu obligasi, 8. Sertifikat penghentian obligasi, dan ke-9. Surat perjanjian utang jangka panjang. Untuk fungsinya yang terdapat dalam siklus pendanaan itu ada 5. Yang pertama, pengeluaran obligasi atau saham. Wewenang dan tanggung jawab pengeluaran obligasi dan saham itu ada pada Dewan Komisaris atau manajer puncak. Yang kedua, pembayar bunga obligasi dan dividen kas.
Pembayaran bunga dan angsuran utang secara periodik harus dikendalikan sebagai bagian dari siklus pendanaan. Otorisasi direksi atau manajemen harus ada dalam setiap pembayaran bunga atau dividen. Yang ketiga, penarikan kembali saham dan obligasi. Penarikan kembali obligasi dapat dilakukan pada saat jatuh tempo ataupun pada saat belum jatuh tempo. Kemudian yang selanjutnya ada pencatatan berbagai transaksi pendanaan. Staf akuntansi internal perusahaan harus dicatat pada jumlah atau harga penjualan. Kemudian, penjaga ketepatan saldo dalam buku besar pemegang obligasi dan pemegang saham. Saldo yang tercatat dalam buku besar pemegang obligasi dan pemegang saham harus sesuai dengan saldo dalam buku besar. Kemudian penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada manajer puncak dan staf yang terlibat dalam siklus pendanaan. Selain itu, auditor dapat menelaah dokumen atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Untuk dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau memo naratif atau uraian tertulis. Kemudian penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur siklus pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko pengendalian ditetapkan untuk setiap asersi laporan keuangan. Proses penentuan risiko pengendalian meliputi identifikasi salah saji potensial pengendalian yang perlu dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan. Yang selanjutnya, pengujian substantif saldo utang jangka panjang. Akuntan pertama kali harus menentukan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk masing-masing aset terkait signifikan. Hal ini berguna untuk merancang pengujian substantif. Tinggi rendahnya risiko deteksi bergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Risiko bawaan utang saldo utang jangka panjang atau obligasi, asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan adalah rendah. Risiko bawaan asersi penilaian atau pengolokasian adalah tinggi. Hal ini beralasan sebab adanya kompleksitas perhitungan amortisasi premi atau diskonto. Materi yang selanjutnya adalah mengenai pertimbangan audit. Di sini, auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian substantif. Nah, pengujian ini banyak diterapkan untuk asersi keberadaan dan keterjadian, serta penilaian dan pengalokasian. Pengujian substantif yang terutama diandalkan auditor adalah komunikasi langsung dengan pihak luar yang independen melalui konfirmasi dan menelaah dokumentasi. Nah, berikut adalah prosedur-prosedur dalam pengujian substantif atas saldo utang jangka panjang. Prosedur yang pertama adalah prosedur inisial. Prosedur ini berkaitan dengan asersi penilaian atau pengalokasian. Uji substantif yang dilakukan adalah yang pertama, menelusuri saldo utang jangka panjang pada kertas kerja tahun lalu. Yang kedua, menelaah aktivitas dalam utang jangka panjang dan rekening laba rugi, serta menyelidiki catatan yang nampak tidak biasa. Yang ketiga, mendapatkan schedule utang jangka panjang dan menentukan bahwa perusahaan menyajikannya secara akurat berdasarkan catatan akuntansi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada buku halaman 208. Terus prosedur yang kedua adalah prosedur analitis. Prosedur ini berkaitan erat dengan asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau pengalokasian. Uji substantif yang dilakukan adalah yang pertama, menghitung rasio, yaitu rasio utang terhadap total utang, utang terhadap ekuitas, rasio waktu pendapatan bunga, dan rasio beban bunga terhadap utang. Lalu uji substantif yang selanjutnya adalah menganalisis hasil rasio secara relatif dibandingkan dengan pengalaman tahun lalu, data industri, dan anggaran. Prosedur yang ketiga adalah pengujian detail transaksi. Prosedur ini berkaitan dengan asersi keberadaan dan keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, serta asersi penilaian dan pengungkapan. Uji substantif yang dilakukan adalah yang pertama, menelusuri catatan dalam utang jangka panjang dan rekening laba rugi yang berkaitan.
Lalu prosedur yang selanjutnya adalah pengujian detail saldo. Pengujian detail saldo dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, konfirmasi utang. Nah, konfirmasi utang ini dilakukan dengan meminta klien membuat surat permintaan kepada pihak-pihak tersebut untuk menjawab konfirmasi kepada auditor. Yang kedua, menelaah otorisasi dan kontrak. Yang ketiga, vouching penjurnalan rekening utang jangka panjang. Dan yang keempat adalah menghitung kembali biaya bunga. Lalu yang terakhir, prosedur yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Di sini auditor membandingkan penyajian dengan GAAP atau dengan PABU. Pengujian substantif saldo modal saham. Penentuan tingkat risiko deteksi yang diterima berguna untuk merancang pengujian pengendalian substantif. Tinggi rendahnya risiko deteksi tergantung pada besarnya risiko audit yang diterapkan, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Pada umumnya, risiko bawaan saldo modal saham adalah rendah. Hal ini dikarenakan transaksi pengeluaran atau penjualan saham sangat kecil frekuensi terjadinya. Nah, tetapi ada beberapa transaksi yang sangat jarang terjadi yang dapat menyebabkan tingginya risiko bawaan. Sebagai contoh adalah saham yang dikeluarkan karena convertible bond diubah ke saham, dan karena stock option atau stock warrant outstanding. Dalam mengatasi masalah yang kompleks tersebut, auditor harus memahami persyaratan standar akuntansi yang relevan sebelum memverifikasi jumlah saham untuk menentukan dasar earning per share. Jadi pada intinya, seorang auditor tetap harus memahami standar akuntansi yang digunakan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah prosedur inisial. Auditor harus mendapatkan schedule saham dan catatan pemegang saham dari register dan agen transfer. Auditor menguji kesesuaian data yang ada di dalam schedule dengan catatan-catatan akuntansi dan memverifikasi bahwa schedule atau buku pembantu sesuai dengan catatan yang ada di dalam buku besar. Kita masuk ke penerapan prosedur analitis. Penerapan ini dapat digunakan dengan rasio, yaitu sebagai berikut. A. Earning per share, yaitu laba bersih dibagi jumlah tertimbang saham yang beredar. B. Dividend payout ratio, yaitu dividen kas dibagi dengan laba bersih. Rasio yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan harapan atau estimasi yang dinyatakan dalam anggaran. Apabila setelah dilakukan analisis ternyata ditemukan penyimpangan atau fluktuasi yang tidak masuk akal, maka auditor akan mengekstensifkan pengujian substantif saldo modal saham. Selanjutnya adalah pengujian detail transaksi. Setiap perubahan di dalam rekening modal saham harus ditelusuri ke dokumen pendukung, baik dari penerbitan saham yang baru, perlakuan akuntansi yang tepat untuk pengeluaran saham, sampai ke dokumen-dokumen yang mendukung tentang transaksi tersebut. Kemudian, yang selanjutnya adalah vouching penjurnalan ke laba ditahan. Auditor dapat menelusuri vouching penjurnalan laba ditahan ke dokumen pendukungnya. Penjualan dividen yang mempengaruhi laba ditahan dapat diketahui atau ditelusuri ke notulen rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direktur. Pengujian ini berkaitan erat dengan asersi keberadaan atau keterjadian hak dan kewajiban dan penilaian atau pengalokasian. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengujian detail saldo. Yang pertama adalah menelaah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Auditor melakukan prosedur ini untuk memastikan legalitas penerbitan atau pengeluaran modal saham. Hal ini terutama dilakukan apabila pengeluaran saham baru. Auditor dapat mengajukan pertanyaan pada direksi atau konsultan hukum klien untuk mendukung pengujian ini. Respon harus didokumentasikan secara tertulis. Kopi dokumen AD dan ART harus disimpan dalam arsip permanen. Pengujian substantif ini dirancang untuk menentukan bahwa pengeluaran saham dilakukan secara legal dan didasari oleh otorisasi. Yang selanjutnya adalah menelaah otorisasi dan termin saham dikeluarkan. Seluruh pengeluaran atau penjualan saham, pembelian kembali saham, dan keputusan dividen harus dikonfirmasi dengan Dewan Komisaris. Auditor dapat menelaah
notulen rapat yang berkaitan dengan hal tersebut atau mengajukan pertanyaan kepada direksi dan dewan komisaris. Yang selanjutnya adalah konfirmasi saham beredar dengan register dan agen transfer. Auditor dapat melakukan konfirmasi mengenai jumlah saham beredar pada tanggal neraca. Respon konfirmasi kemudian dibandingkan dengan saldo modal saham, pengiriman surat dan penerimaan jawaban konfirmasi harus dilakukan oleh auditor. Yang selanjutnya adalah inspeksi buku sertifikat saham. Pengujian ini dilakukan apabila klien merangkap sebagai transfer agen atau agen penjualan. Pertama kali yaitu auditor harus memeriksa buku yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut, yaitu selain memeriksa, auditor harus merekonsiliasi dan menelaah dengan buku-buku termasuk buku pembantu. Yang selanjutnya adalah inspeksi sertifikat saham sebagai treasury stock. Yang dimaksud treasury stock adalah saham yang telah dijual oleh perusahaan tetapi dibeli kembali untuk sementara oleh perusahaan. Pelaksanaan prosedur ini harus bersamaan dengan inspeksi buku sertifikat saham, yang idealnya dilakukan pada tanggal neraca. Vouching penjurnalan ke rekening modal saham adalah kelanjutan dari inspeksi sertifikat saham sebagai treasury stock. Auditor dapat menelusuri penjurnalan yang mengakibatkan perubahan saldo modal saham ke dokumen pendukung, seperti remittance advance atau pada penjualan saham baru, dokumen yang menunjukkan nilai pasar saham. Auditor harus cermat dalam melakukan ketepatan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan penjualan saham. Dan yang terakhir adalah pembandingan penyajian dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU. Sumber informasi yang paling penting untuk menentukan apakah semua penyajian dan pengungkapan terkait aktivitas modal saham sudah tercukupi atau belum adalah notulensi rapat Dewan Komisaris dan analisis auditor untuk transaksi modal saham. Sehingga auditor harus menentukan bahwa setiap jenis saham memiliki deskripsi yang layak, termasuk jumlah penerbitan saham, jumlah saham yang beredar, dan special rights bagi pemegang saham. APB Opinion nomor 2 menyatakan bahwa pengungkapan perubahan dalam ekuitas pemegang saham diwajibkan agar laporan keuangan menjadi informatif. Penyajian saldo utang jangka panjang yang tepat meliputi identifikasi dan klasifikasi berbagai jenis modal saham. Pengungkapan yang diperlukan antara lain rencana stock option dan rencana pembagian dividen. Kedua hal tersebut merupakan tugas auditor untuk membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum yang berdasarkan pada standar akuntansi keuangan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.